Sola Scriptura hanya Alkitab saja yang menjadi dasar dari iman Kristen, baik perilakunya maupun juga pemahamannya. Alkitab adalah dasar satu-satunya dan tertinggi. Dalam Kristen dikenal dengan 5 sola. Saudara-saudara, ada sola gratia, ada sola fide, ada sola scriptura, ada solus Christus, dan ada soli deo gloria. Saudara tahu salah satu prinsip penting di dalam gereja reformasi adalah sola scriptura. Maksudnya hanya Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya yang memiliki otoritas mutlak. Otoritas yang tidak pernah salah. Otoritas yang tidak mungkin menyeleweng. Otoritas yang tidak mungkin dibantah. Yesus ajarkan fide tapi tidak ajarkan sola fide. Yesus ajarkan skriptura tapi tidak ajarkan sola. Yesus ajarkan gratia tapi tidak ajarkan sola gratia. Sola gratia. Yesus ajarkan kemuliaan untuk Allah. Mereka bilang hanya untuk Allah. Tapi lupa bahwa kemuliaan untuk Allah diberikan di gereja dan Yesus Kristus. Mereka lupa di situ. Bantu dulu Jimmy. Efesus 3 ayat 21. Kemuliaan kepada Allah diberikan di mana? Ialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi sampai selama-lamanya amin. Amin. Ditutup kata amin. Makanya pertanyaan kita di sini. Di situ ayat mengatakan kemuliaan kepada Allah diberikan di gereja dan Yesus Kristus. Kenapa gereja dan Yesus Kristus tidak bisa dipisahkan? Kenapa? Karena Efesus 1 ayat 22-23. Gereja adalah kepenuhan dari Yesus dalam segala sesuatu. Makanya kemuliaan harus diberikan di dalam gereja. Gereja yang mana? Yang dia dirikan. Buat apa kalau bukan dia dirikan, malah kamu berikan kemuliaan kepada Allah? Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Salve, saudara-saudariku umat Katolik. Pada video kali ini, Katolik harus tahu mempresentasikan Romo Cafe yang membedah sebuah realitas sejarah dan teologis yang seringkali terabaikan, yaitu fakta bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan prinsip sola scriptura atau hanya Alkitab, maupun sola fide atau hanya iman, sebagaimana yang baru diciptakan pada abad ke-16 oleh manusia-manusia Protestan. Jika kita meneliti kitab suci dengan saksama, Yesus justru mendirikan sebuah otoritas yang hidup yaitu gereja, dan memberikan kuasa mengajar kepada para rasul. Landasan Alkitabiahnya sangat jelas dalam Matius 16 ayat 18-19, di mana Yesus menjanjikan kunci kerajaan sorga kepada Petrus, serta dalam Matius 18 ayat 17 yang menegaskan bahwa, jika seseorang tidak mendengarkan jemaat atau gereja, ia harus dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Hal ini membuktikan bahwa otoritas kebenaran tidak hanya terletak pada teks tertulis, tetapi pada gereja yang membimbing umatnya. Lebih jauh lagi, Alkitab sendiri secara eksplisit menentang konsep sola scriptura atau hanya Alkitab dan sola fide atau hanya iman. Dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, Rasul Paulus memerintahkan umat untuk berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang diajarkan, baik secara lisan maupun tertulis. Ini menunjukkan bahwa tradisi suci memiliki bobot yang setara dengan kitab suci dalam menyampaikan wahyu Allah. Mengenai sola fide, Alkitab justru memberikan pernyataan yang bertolak belakang dalam Yakobus 2 ayat 24 yang secara harfiah berbunyi, "Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman." Yesus sendiri dalam Matius 7 ayat 21 menekankan bahwa bukan mereka yang berseru, "Tuhan, Tuhan," yang akan masuk kerajaan sorga,
melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kita akan melihat bagaimana doktrin-doktrin sola-solaan tersebut sebenarnya merupakan ciptaan manusia-manusia Protestan yang memutus rantai suksesi apostolik dan sejarah panjang gereja purba. Tanpa landasan sejarah yang kuat dan penafsiran yang benar terhadap ayat-ayat tersebut, iman Kristen berisiko terjebak dalam subjektivitas pribadi yang tercerai-berai. Mari kita kembali ke akar iman yang utuh, di mana Alkitab, tradisi, dan magisterium gereja berjalan beriringan dalam menjaga kemurnian ajaran Kristus sejak zaman para rasul hingga hari ini. Simak penjelasan lengkapnya untuk memahami mengapa doktrin-doktrin buatan abad ke-16 ini tidak selaras dengan apa yang sesungguhnya diajarkan oleh Sang Guru Agung. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sebanyak-banyaknya teman, sahabat, saudara, keluarga, dan grup-grup Anda, supaya semakin banyak yang dikuatkan imannya dan tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran ciptaan manusia-manusia Protestan abad ke-16 ini. Di situ dikatakan sangat jelas, ayat dikatakan sangat jelas. Jimmy baca ulang, kemuliaan kepada Allah diberikan di mana? Bagi Dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya kemuliaan kepada Allah diberikan di mana, Senopi? Di dalam apa? Di dalam gereja. Di dalam gereja dan Yesus Kristus sampai selama turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ditutup dengan kata amin. Amin. Karena itu, kenapa tidak bisa dipisahkan antara gereja dan Kristus? Kenapa? Karena Efesus 1 ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23, gereja adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena itu tidak bisa dipisahkan Kristus dari gereja. Makanya kemuliaan kepada diberikan di dalam gereja dan Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bukan sampai kata amin ditutup itu. Bukan sampai kedatangan Luther, Calvin, Zwingli, tidak ada. Sampai selama-lamanya, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Apa artinya sampai selama-lamanya? Sampai dunia kiamat, Pater. Sampai habis. Sampai kiamat. Sampai dia datang lagi. Enak-enak Protestan. Bangun sendiri gereja, makna mereka Yesus. Mereka dirikan mereka pun gereja itu, mereka artinya mereka mengatakan mereka adalah Yesus. Karena yang mendirikan gereja siapa? Yesus sendiri, Pater. Matius 16:18, engkaulah Petrus dan di atas Petrus ini saya mendirikan gerejaku. Lalu mereka jadi kalau mereka membangun denominasi dan mengatakan itu gereja, artinya mereka itu Yesus. Ya benar, mereka itu Yesus tetapi palsu. Matius 24 ayat 23 sampai 25. Yesus mengakhiri celaka dengan kesimpulan ini. Matius 23 ayat terbalik 24-23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tahan dulu, yang menyesatkan siapa di situ? Nabi palsu dan Mesias palsu. Sesatkan orang. Lanjut. Mereka buat mujizat, mereka buat apa di situ? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Mereka buat supaya sesatkan orang, bukan buat supaya orang selamat, supaya orang kenal kebenaran, buat supaya menyesatkan orang. Sekarang kita sebentar tahu, nanti kita akan tahu siapa yang tugasnya menyesatkan. Lanjut dulu sampai 25. Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu itu kepadamu. Tolong teman-teman, Yesus sudah menubuatkan.
bahkan akan muncul Mesias, Kristus palsu. Kenapa Kristus? Kenapa Mesias? Yang artinya yang diurapi. Roh Kudus tadi malam mengurapi saya waktu saya tidur. Roh Kudus bisik kepada saya. Roh Kudus ini supaya suruh saya bangun denominasi, bangun gereja. Hei, gereja sudah dibangun oleh Kristus, jangan bangun lagi. Yesus sudah ajarkan yang benar yang diberikan kepada para rasul. Jangan buat yang lain lagi. Jangan lagi ikut ajaran-ajaran yang datang tidak jelas dari mana. Titanium, uranium, apalagi itu? Besi, plutonium, aluminium, plermonium. Bilang Roh Kudus itu lebih cantik dari Bunda Maria. Pendeta yang bilang dia turun naik surga. Pendeta yang bilang dia adalah penghubung antara surga dan jemaat. Pendeta yang kasih putus rantai, itu hanya iblis di dalam kitab suci. Masa kanak-kanak Yesus dari 12 sampai dengan masa remaja, sampai dengan masa dewasanya 30 tahun untuk terjun kepada pewartaan. Bagaimana menjelaskan 18 tahun hidup Yesus tanpa tradisi? Tidak akan bisa dijelaskan. Bagaimana mau dijelaskan? Kecuali sola skriptura. Berarti sola skriptura gugur dengan kenyataan seperti ini. Hal paling kecil. Lah makanya itu kan Yesus hilang kan, yang ngasih tahu siapa mau? Yang meneruskan aja, yang ngasih tahu berita Yesus hilang pasti orang tuanya. Yesus tidak ada. Siapa yang cerita ke Lukas? Bunda Maria pasti. Logika. Karena itu Bunda Maria bertahan sampai dengan hari Pentekoste juga masih muncul di situ di dalam Kisah 1 ayat 14. Para rasul berdoa bersama dengan Maria ibunya Yesus. Hari Pentekoste di situ juga ada. Mereka semua baca. Ketika Paulus bergabung dengan para rasul di Yerusalem, tentunya Bunda Maria ada di sana. Dan Lukas mengikuti teman seperjalanannya Paulus. Pasti baku cerita antara Paulus dengan Lukas. Kalau mau memahami logikanya Paulus, baca Injil Lukas. Karena dia adalah teman seperjalanannya siapa? Paulus. Baca kitab suci, tahu Bapak pendeta-pendeta dong yang terbaik, yang terkasih. Kamu baca sih, baca kitab suci karena kalian tidak ada penyembahan karena di sananya baca kitab suci, Lectio Divina itu, khotbah-khotbah, jingkrak-jingkrak, menari-menari, loncat-loncat, drum band dan lain sebagainya. Makanya munculnya seperti ad hominem selalu pendeta Deking Adas dengan dia punya Facebook. Sampai serang orang Romo Patris punya jenggot dan semuanya itu tidak ada kriteria akademik, itu kriteria orang-orang bodoh yang kalau tidak tahu lagi buat bagaimana serang orang, serang tubuhnya, serang rambutnya, serang jenggotnya. Itu macam apa? Macam kebun binatang sih. Karena nggak punya ilmu jadi serang fisik orang yang dibahas. Karena ilmunya nggak ada yang dibahas. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.